warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Semoga Bapak Ibu sedaya yang hadir di majelis ilmu ini diberikan kesehatan, Amin. lahir batin, sampai Bapak Ibu sehat terus menerus sampai dipanggil oleh Allah. Amin. Amin. Kapan dipanggil oleh Allah? Secepatnya. Secepatnya nanti subuh udah dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Zuhur dipanggil untuk apa? Sholat. Kemudian dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan haji. Terus gitu. Itu dipanggil oleh Allah. Kemudian baru yang terakhir dipanggil untuk bertemu dengan Allah, wafat selamanya. Bapak Ibu yang kami mulia, yang pertama tadi permintaan Bapak Agus tentang ikhlas. Sakniki sampun tanggal 29 Dzulqa'dah. Nanti tanggal 21 niku sampun Dzulhijjah. Dzulhijjah itu adalah bulan di mana orang Islam niku haji ke Baitullah. Bapak Ibu yang kami mulia, ada beberapa keyakinan kita agar kita mau melakukan sesuatu itu minta kepada Allah agar dikabulkan. Karena setiap gerakan Bapak Ibu hadir di sini itu udah ditentukan oleh Allah. Bapak Ibu bisa melangkah ke masjid udah ditentukan oleh Allah. Bapak Ibu dimudahkan untuk hadir ke sini dan mendapatkan pahala itu sudah dimudahkan oleh Allah. Termasuk ke Baitullah, termasuk Bapak Ibu ikhlas misalkan. Ya bersyukur Bapak Ibu bisa bangun sholat tahajud, bersyukur alhamdulillah ya Allah dibangunkan untuk tahajud. Bapak Ibu bisa makan, bersyukur karena Bapak Ibu dimudahkan oleh Allah makan. Ada sebagian orang itu gak bisa makan, bahkan ngapunten kentut biut gitu. Disyukuri Bapak Ibu. Karena ada orang sebagian gak bisa kentut, mau bayar pil untuk mau kentut itu biayanya mahal. Jadi segala sesuatu itu sudah ditentukan oleh Allah. Segala sesuatu kita perlu minta kepada Allah agar dimudahkan. Ngapunten sakniki kan sampun napa sudah musim haji nggih terus nggih Bapak Ibu. Ada sesuatu ya di jamaah haji niku melakukan sesuatu yang ya karena lansia, banyak jamaah haji itu lansia Bapak Ibu. Memang kebanyakan lansia. Ada yang sudah nyampe di pesawat dia bangun, dia berdiri mau pulang. Sudah naik pesawat, sudah take off mau pulang. Kenapa Pak? Lupa belum makanin ayam. Ada sebagian jemaah haji niku nyampe di Jeddah, sudah ada di Mekah, sudah mau pulang. Saya tak mau pulang ke rumah. Lah ini Jeddah Pak, ini sudah di Mekah Pak, ini enggak daerah saya, Sampang daerah saya. Artinya Bapak Ibu karena lansia niku sehingga dikira Jeddah niku udah daerahnya, udah desanya. Ada yang saking sepuhnya kita lihat masuk lift enggak pernah naik lift. Ayo Pak keluar Pak gitu. Bapaknya ngelihat di belakang itu dikira di sana tempatnya. Padahal lift niku kaca kayak kaca niku Pak. Dia langsung nyerodok niku nggih kejedok. Padahal lift niku nggih mental niku kayak kaca. Jamaahnya aneh-aneh saking ikhlasnya. Saking ikhlasnya jamaah niku. Wonten saking ikhlasnya niku niat kepada Allah minta. Dia meyakini bahwa segala sesuatu ditentukan oleh Allah. Dia minta kepada Allah, ya Allah mudahkan saya pergi haji, mudahkan ya Allah. Tidak punya uang, tapi dia yakin innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Engkau bisa menciptakan bumi, Kau bisa menciptakan langit, Kau bisa menghidupkan manusia. Apakah lagi saya kepengen mau naik haji? Engkau mudahkan ya Allah.
takdirkan aku naik haji ya Allah, walaupun belum dapat duit. Sehingga dia minta terus, ya Allah mudahkan haji ke Baitullah. Pas musim haji seperti ini nih Bu, pergi ke bandara. Kalau di sini di Jogja niku pergi ke YIA, Yogyakarta International Airport, betul nggih? Kalau di Surabaya di Juanda kira-kira gitu. Jadi musim haji dia nginceng itu ngelirik nunggu jamaah di Jawa Timur, kloter Jawa Timur. Kemudian ada yang kloter berjamaah banyak bergelombol, udah pakai tanda pengenal. Ini orang Madura kebetulan nikah, minta ya Allah mudahkan haji ke Baitullah. Pas musim haji nggak daftar, langsung nyelonong Pak, di tengah-tengah jamaah. Jamaah udah naik terus, jamaah sudah masuk ke pesawat, niku masuk pesawat. Kebetulan zaman dulu niku security-nya, pengamanannya belum begitu canggih, sehingga lolos nih Pak, sampai naik ke pesawat. Yang lain sudah punya tempat duduk, dia sendiri ada di belakang, sembunyi, biar gak kelihatan. Pramugarinya ngecek tanda pengenalnya, ngecek semuanya sudah selesai, take off, naik pesawatnya Bapak Ibu. Di tengah perjalanan ada yang gerasah-gerus, ini siapa? Ini gak pakai seragam, bukan jemaah dari kita, sehingga ketahuan, Pak, ada apa Pak? Saya mau naik haji tapi belum punya uang. Nah, terus gimana ini Pak? Diturunkan apa? Ya gak bisa turun Bapak Ibu. Sehingga apa? Bapak itu sampai ke Jeddah. Pesawatnya landing, jemaah di Indonesia Jawa Timur itu pada turun dari pesawat, tinggal bapaknya itu yang nggak bisa turun. Karena apa? Khawatir nanti keamanan yang ada di Saudi sangat ketat, ketahuan nanti. Sehingga apa yang terjadi? Tetap di pesawat, dan sama pilotnya, pramugarinya balik lagi ke Juanda sendirian. Dan orang itu saking nekatnya terkenal, viral kalau bahasa sekarang ya Pak, viral. Karena mintanya kepada Allah sangat luar biasa. Ya Allah mudahkan pergi haji ke Baitullah ya Allah, mudahkan pergi haji. Sehingga nyampe di pesawatnya turun nih viral, diberitakan oleh Jawa Pos berhari-hari, berminggu-minggu Bapak Ibu. Sampai Jawa Pos punya keuntungan dari memberitakan orang yang nekat nih, haji nekat, gak punya uang, nyelonong aja nih. Ya alhamdulillah Bapak Ibu, dari berbulan-bulan Jawa Pos itu kemudian memviralkannya, memberitakannya, banyak keuntungan. Dan owner Jawa Pos itu niat silaturahim ke rumahnya. Singkat cerita, Jawa Pos Surabaya pergi langsung ke Madura. Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak, ini kami dari Jawa Pos. Nggih wonten napa? Ada apa? Niat kami silaturahim. Kemudian yang kedua, alhamdulillah orang saya laris manis Pak, memberitakan Bapak. Niatnya Bapak insya Allah tahun depan jadi owner Jawa Pos akan menghajikan, memberangkatkan Bapak ke Baitullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu tahun depannya langsung haji. Ya, karena kalau dulu itu nggak ada antrian Bapak Ibu, yang daftar sedikit, sehingga ketika daftar langsung haji. Zaman dulu, kalau sekarang daftar sekarang ya ngantri, kecuali sampun lansia nggih. Ya saat ini banyak lansia Bapak Ibu. Kalau lansia langsung disegerakan. Wonten malih Bapak Ibu orang yang haji ke Baitullah niku berdoa, ya Allah mudahkan haji ke Baitullah, saya tidak punya apa-apa. Niatnya luar biasa, pun niat niku dimudahkan. Ya Allah, ada guru ngaji nggak punya uang, ngaji terus. Tapi niat dan untuk haji luar biasa, sehingga pada yang menghajikan. Ya karena di Jombang, di desa, kalau nggak punya sepeda motor, kalau mau jalan ya jalan, mau kemana pakai jalan kaki, sepeda motor nggak punya. Mungkin ontelnya udah jelek Bapak Ibu. Tapi minta terus ngaji, ngajar orang, sehingga apa? Ada yang mengajikan. Belum lagi ada orang yang
pedagang sate Bapak. Pedagang sate niku nggih, di sate mutar niku nggih. Di sate itu setiap sore itu dagangannya paling laku berapa? 100.000, kadang paling banyak 200.000 Bapak. Tapi niatnya luar biasa. Ya Allah mudahkan haji ke Baitullah. Entah kenapa dari 100 itu terkumpul daftar, dimudahkan oleh Allah naik ke Baitullah, haji ke Baitullah. Termasuk di Boyolali ada pengayuh becak. Niatnya nih niat dimudahkan, entah kenapa dimudahkan oleh Allah. Malih niki Bapak Ibu, ada orang dulu yang zaman dulu niku ada koin nggih. Ada koin uang. Kemudian ketika ada mau nyerbu dari Belanda, Jepang niku, kemudian uang koin itu yang kuno niku dia masukkan ke dalam rumah. Gak lama kemudian ada orang yang nyari, kemudian membongkar rumahnya dan ketahuan bahwa kotak itu ada koin uang logam yang kuno. Dan satu kepingnya kalau dulu mungkin harganya Rp25 atau Rp50. Satu kepingnya Bapak Ibu ternyata apa? Dihargai dengan 50 juta satu kepingnya, saking kuno. Sehingga Bapak yang itu minta terus kepada Allah, ya mudahkan ya Allah. Yang dulu harganya mungkin Rp25 atau Rp50. Dari 2-3 keping itu sudah bisa haji ke Baitullah. Karena satu harga satu kepingnya berapa? 50 juta. Kolektor kan begitu nggih Bapak Ibu? Mungkin aneh nggih, apa keping ini artinya harganya kok luar biasa. Kalau kolektor seneng yang kuno-kuno gitu Bapak Ibu. Dia minta kepada Allah, ya Allah mudahkan haji ke Baitullah. Ternyata dari kotak itu yang banyak itu bisa dihargai sampai ratusan juta. Artinya Bapak Ibu, kita minta kepada Allah ya. Kita yakin bahwa Allah itu kuasa ya. Kuasa seperti Nabi Yunus alaihissalam sudah dimakan ikan paus. Ya kan secara logika meninggal di dalam, tapi Allah kuasa dikeluarkan. Nabi Yusuf alaihissalam menjadi budak. Budak itu ngerti budak nggih Bapak Ibu? Disuruh sini. Budak namanya. Kenapa kok dijadikan budak? Karena beliau pernah dimasukkan ke sumur. Kemudian ketika dimasukkan ke sumur ada orang yang menimba sumur itu untuk minum air, ternyata ada anak. Ketika ada anak dibawa dijual ke pasar. Zaman dulu begitu Bapak Ibu. Jadi jual budak niku nggih. Dulu masih ada dulu niku. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam itu dibawa ke pasar, siapa yang mau beli ini dijual. Sehingga ketika ada orang yang beli jadi budak. Nabi Yusuf alaihissalam itu dulunya pernah menjadi budak. Ceritanya panjang nih Bapak. Dan beliau diangkat oleh Allah menjadi menteri dari negara Mesir yang dulu Mesir itu kelaparan, paceklik, tapi dengan adanya Nabi Yusuf alaihissalam itu subur. Negaranya tidak kekurangan dari makanan dan gandum. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, karena kita meyakini bahwa Allah itu kuasa, minta, ya Allah dimudahkan urusan saya. Ya Allah disembuhkan penyakit saya. Napa kemawon, masalah napa kemawon minta kepada Allah dengan meyakini bahwa Allah itu Maha Kuasa. Ya Allah mudahkan kami sholat 5 waktu. Terus itu doa apa napa-napa. Ya Allah mudahkan kami bisa berpuasa. Ya Allah mudahkan kami melangkahkan kaki untuk kebaikan, untuk melangkahkan ngaji. Ini kan dimudahkan oleh Allah, maka Bapak Ibu bersyukur dengan mengucap apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Dimudahkan oleh Allah, diberikan kesehatan. Bapak Ibu diberikan kesehatan sehingga bisa hadir. Kalau alhamdulillah diberikan kesehatan bisa hadir. Kalau sakit ya gak bisa hadir Bapak Ibu. Gak bisa hadir. Nah Bapak Ibu bisa dahar, bisa makan, bersyukur kepada Allah. Caranya minta, ya Allah semoga diberikan kesehatan sehingga bisa makan. Ya Allah semoga diberikan kesehatan sehingga bisa hadir di majelis. Ya Allah semoga diberikan kesehatan bisa sholat. Kalau misalkan agak malas-malas sholatnya, ya Allah mudahkan saya bisa sholat. Pun ini luar biasa.
Bapak Ibu nyampe di sini, niku pahalanya udah berguguran. Berguguran Bapak, nyampe sini berguguran. Malaikat senyum-senyum. Alhamdulillah si A bisa hadir ke majelis ilmu. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, Bapak Ibu, ikan-ikan itu memintakan ampun kepada Bapak Ibu yang hadir di sini. Di sini kan nuntut ilmu, nggih. Jadi nyampe sini niku ikan-ikan memintakan ampun, dan ikan itu triliunan di laut. Nah, maka Bapak Ibu bersyukur kepada Allah. Kesini pun ikhlas banget, capek ikhlas pun nggak apa-apa. Nah, itu keikhlasan Bapak Ibu ini akan menggugurkan dosa-dosa Bapak Ibu semua, termasuk kula lan panjenengan saya. Kalau masalah ikhlas tadi nopo nggih niku Nabi Ibrahim alaihissalam saking ikhlasnya nggih. Nabi Ibrahim niku kalau bulan haji seperti ini kurban 100 unta. Satu unta kalau sekarang harganya itu bisa 50 juta wong sapi aja berapa? 25 27. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam 100 ekor unta. 2000 1000 kambing. Begitu kira-kira. Saking ikhlasnya Nabi Ibrahim berkorban, itu ternyata ada perintah untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Dicoba kira-kira ikhlas apa enggak kalau diperintahnya, diuji Bapak. Nah, nanti biasanya cerita seperti ini nanti pas khutbah Idul Adha, Bapak Ibu sering mendengar cerita itu. Intinya Bapak Ibu kesini niku diikhlaskan ya, semata-mata karena Allah, sehingga kita akan mendapatkan pahala dan diampuni dosa-dosa. Minta kepada Allah, ya Allah mudahkan saya melakukan kebaikan, menghadiri majelis ini. Ya Allah mudahkan saya sholat 5 waktu. Kalau malas subuhnya, ya Allah mudahkan saya bisa bangun dan bisa dimudahkan sholat subuh. Nopo yang biasanya nopo malas, nopo biasa nih Bapak Ibu. Sholat nopo biasa nih. Asar misalnya, minta dimudahkan. Jadi sesuatu apapun itu minta kepada Allah agar dimudahkan, termasuk haji ke Baitullah. Tanpa uang spesial pun ada. Kalau yang baru-baru ini ada orang yang dimudahkan ya gak bayar, tapi nyampe di pesawat gak jadi. Kan ada yang punya seperti itu Bapak Ibu. Sudah dibayar itu, sudah dibayar travel, nyampe di sana gak jadi. Ada yang model, karena semuanya ditentukan oleh Allah Bapak Ibu. Jadi kadang ada orang yang tahu-tahu dihajikan. Banyak contohnya, dia gak daftar haji. Banyak seperti itu Bapak Ibu. Ya maka minta kepada Allah apapun Ibu, apa ya, minta kepada Allah kebutuhannya, dimudahkan sholatnya, dimudahkan rezekinya, napa malih dimudahkan senyumnya nggih. Kan ada yang kalau berbicara niku enggak pernah senyum niku wonten Bapak Ibu. Kemarin kula hari napa nggih? Hari Jumat. Kamis, Jumat, Sabtu kalau di Pangandaran. Itu lagi Pangandaran. Pangandaran niku ada sungai namanya Green Canyon. Nah, niku ada orang yang gak senyum ini. Harusnya senyum nih ngomong. Ada orang gak senyum belas ini. Ternyata pertama kalau niku agak tersinggung, gak tersenyum. Tapi kalau ngerti-ngerti, ini watak ini. Nah, itu watak itu minta kepada Allah, semoga watak saya ramah dan murah senyum. Minta kepada Allah. Kalau merasa diri kita enggak murah senyum dan ramah. Sehingga yang lain juga gitu. Suaranya tinggi, ya betul tinggi Pak. Padahal memang wataknya gitu. Nah, makanya Bapak Ibu, kalau orang seperti itu memahami, memang tinggi suaranya, enggak perlu marah, biasa aja karena wataknya, sehingga terakhir kalau memang seperti ini wong yang lain juga gitu. Perlu kita doa, ya Allah semoga nada suara saya rendah, ramah kepada orang, murah senyum, minta kepada Allah sehingga dimudahkan ya. Kalau enggak ramah, enggak murah senyum niku repot Bapak Ibu. Repot bersosialisasi nopo istilahnya. Nggih. Dikira orang nopo nggih repot kok ya.
misalkan dia belum nikah, merungut gitu, orang nggak jadi nikah nanti, bukan nggak jadi nikah, orang pada takut gitu, harusnya merayu gitu mas, gitu kan biar cocok, wah ini romantis, kira-kira gitu Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu minta kepada Allah karena Allah yang memudahkan segala sesuatu, bahkan hal yang sulit, bahkan hal yang ini nggak masuk akal, ini sesuatu yang nggak mungkin, minta kepada Allah menjadi mungkin. Amin ya rabbal alamin. Napa kemawon kebutuhan ibu, hajat ibu, karena Allah Maha Kuasa, minta kepada Allah agar dimudahkan. Amin ya rabbal alamin. Itu saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Pak Zinul gak ada nih, izin absen, pulang. Jember ya. Semoga Bapak Ibu semuanya, Pak Zinul, Pak Islam, Pak Yai Islam, Pak Yai Maftuhin, semuanya diberikan kesehatan dan semoga dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.